Shalom Jemaat Mesbah Doa Debbie Basir TV yang ada di Indonesia dan seluruh bangsa-bangsa. Puji Tuhan, kami dari tim Bethany Miracle Center USA bersama-sama kita akan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, dan dalam hadirat Tuhan kita akan tinggikan nama Tuhan. Mari kita mau bawa hati kita kepada Tuhan dan kita mau agungkan Yesus, Dia Raja di atas segala raja. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita mau angkat hati kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu, untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna bagi kami Tuhan. Sungguh kasih-Mu besar Tuhan. Sampai saat ini kami bisa meninggikan Engkau dan memuliakan nama-Mu. Kami minta biar kasih-Mu dicurahkan dalam setiap pribadi kami, di dalam setiap hati kami masing-masing Tuhan. Yang menyaksikan dimanapun saat ini, Engkau menjamah Tuhan, dan mengubahkan hati kami dari yang lama menjadi hati yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Tuhan, kami minta kasih-Mu dicurahkan bagi kami. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, biar kuasa-Mu dicurahkan bagi kami, bekerja dalam hidup kami Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau sungguh Tuhan mengasihi kami. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari kita sembah Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu, hadirkan hidup kami Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu mengalir. Mari kita buka hati kita bagi Tuhan. Kita angkat suara kita dan kita tinggikan nama-Nya. Oh Jesus, Kaulah yang besar, Kaulah yang dahsyat. Kami agungkan nama-Mu, kasih-Mu dicurahkan, kuasa-Mu bekerja. Haleluya. Nyanyikan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa.
Biar Tuhan kasih-Mu dari dialirkan dalam tempat hidup maha tinggi. kami. Perlu Engkau, Bapa Yesus. kekal Kami mulia, perlu kasih. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Bagi anak domba, Bagi anak domba, bagi anak domba, berkuasa, berkuasa selamanya. Benar Tuhan, Engkau anak domba yang berkuasa sampai selamanya. Engkau melihat setiap kami Tuhan yang sedang mengalami berbagai macam persoalan yang ada di dunia ini. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang punya langit dan bumi dan segala isinya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan Yesus. Engkau yang sanggup melakukan Tuhan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan saat kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kuasa-Mu bekerja dalam setiap pribadi kami. Kuasa-Mu dicurahkan. Oh, haleluya. Kau yang layak anak domba Allah. Mari kita berikan pujian bagi anak domba Allah. Haleluya. Oh, dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dikuatkan, kami diberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu menjamah setiap kami. Mari nyanyikan. Hadirat-Mu Tuhan memulihkan setiap kami Tuhan Yesus. Mengangkat setiap sakit penyakit kami. Amin. Mengangkat setiap beban dalam Amin. hidup kami. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus dan kami yakin Tuhan Yesus. Nama-Mu yang berkuasa Tuhan. Nama di atas segala nama. Setiap lidah mengaku, setiap lutut menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku. Katakan hadirat-Mu. Hadirat Kudus-Mu Kudus-Mu Tuhan. penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan Hadirat-Mu Tuhan. hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. hadirat-Mu. Sungguh hadirat-Mu Tuhan Yesus Memenuhi bait-Mu, memenuhi bait-Mu Tuhan hidup kami. tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita mengangkat hati kita, angkat tangan kita ke surga, katakan Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah Engkau Yesus. menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, Dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu.
hanya kemuliaan-Mu. Mari kita sembah Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami merasa tenang, kami dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dikuatkan, dipulihkan. Jangan takut, jangan khawatir, sebab Dialah yang besar, Dialah yang perkasa, Dialah yang penuh dengan kemurahan, dengan kebaikan. Syukur Tuhan, Kau penyembuhku, Kau obati sakitku. Terima kasih. Kami merasakan Tuhan kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang senantiasa ada dalam hidup kami, yang memelihara kami Tuhan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik bagi kami. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Mari kita angkat tangan kita bagi Tuhan. Kau ajaib, Katakan Dia sungguh ajaib dan luar biasa. ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah, Ku sembah Kau Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak. selamanya Kau ajaib. Kau sungguh ajaib dalam hidup kami. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kami angkat tangan bagiku. Sungguh Engkau ajaib. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan Yesus ajaib. Kau ajaib, Yesus luar biasa. Engkau luar biasa Yesus. Yesus. Terima kasih Thank you, Tuhan, terima kasih. Haleluya. Engkau ajaib, Terima kasih Engkau Tuhan. ajaib. Engkau sungguh ajaib Tuhan. Engkau sudah menjamah hidup kami. Dan kami percaya dengan iman kami. Kami sudah terima kesembuhan. Amin. Kami sudah terima mujizat. Kami sudah terima pembaharuan daripada Tuhan dalam hidup kami. Kami adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Inilah hidup kami Tuhan. Kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengembalikan segala pujian, ucapan syukur kami kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Hari yang Tuhan jadikan kami boleh
Kembali bersama-sama ada di Mesbah Doa, memuji menyembah Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami percaya tuntunan Tuhan itulah yang akan membawa hidup kami berjalan tepat di dalam jalan-jalannya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, ya shalom, saya mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia, selamat pagi yang ada di Amerika. Ya masih dari Philadelphia, saya masih di sini saudara, dan masih tetap setia untuk melayani di Mesbah Doa. Bahkan hari ini ya kita akan sama-sama melanjutkan pembacaan firman Tuhan, dan biarlah kita terus rindu untuk mencari Tuhan. Hari ini saya ingin membacakan satu kesaksian terlebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Ya, shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi Bu. Pada tanggal 11 Agustus yang lalu, badan saya terasa sakit semua. Ya, serasa seperti ditusuk-tusuk dan saya juga mengalami demam. Tapi keesokan harinya puji Tuhan sudah tidak demam lagi. Pada tanggal 12 sampai 13 Agustus saya pilek dan batuk. Dan tanggal 14 penciuman saya dan perasa saya juga hilang. Saya tidak dapat merasakan apa-apa. Tanggal 15 saya memutuskan dengan suami dan kedua anak saya untuk tes swab ya, di mana saya sedang hamil 9 bulan dan HPL lahiran tanggal 16 ya, sedang hamil 9 bulan saudara ya. Puji Tuhan, suami dan anak-anak saya dinyatakan negatif Bu, namun saya dinyatakan positif. Aduh, lagi hamil 9 bulan positif COVID. Jujur, yang terpikir pertama kali bagaimana anak dalam kandungan saya. Padahal saya sudah sangat menjaga, saya selalu di rumah, selalu ikuti prokes, menjaga kebersihan. Ya, tapi semua Tuhan izinkan, saya yakin Tuhan punya maksud, ya. Akhirnya saya menghubungi dokter kandungan saya dan beliau menyuruh saya ke salah satu rumah sakit yang khusus menangani ibu hamil yang positif COVID ya. Dan tanggal 16 sudah HPL untuk waktunya saya melahirkan dengan cara sesar, operasi. Puji Tuhan ya, Tuhan kembali menyatakan mujizatnya Bu. Anak saya terlahir sehat dan mulai beberapa proses dan anak saya dinyatakan negatif COVID. Dan boleh dibawa pulang dari rumah sakit pada hari yang kelima. Namun saya 9 hari masih harus berada di rumah sakit. Dan 14 hari saya isoman tanpa bisa menggendong anak saya yang baru lahir. Kami terpisah ruangan. Jujur secara daging saya rasanya hancur hati Bu. Dan belum lagi kedua anak saya yang masih berumur 7 tahun dan 5 tahun di rumah. Pikiran saya selalu diintimidasi iblis ya. Tapi semuanya bisa saya lewati bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan juga semua biaya tagihan rumah sakit Tuhan sudah mencukupkan. Setiap hari saya terus mengikuti Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur yang selalu menguatkan saya Bu. Awalnya tahun 2020 saya sudah mengikuti Mesbah Doa. Namun di akhir 2020 saya mulai kurang setia pada jam-jam doa saya. Saya minta ampun kepada Tuhan kalau mungkin selama ini saya kurang setia dengan jam-jam doa saya. Seperti firman Tuhan dalam 1 Samuel 12 ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya kepadamu. Amin. Demikian kesaksian saya Ibu. Terima kasih buat pelayanan yang sangat memberkati. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan seluruh keluarga. Amin, amin, amin ya. Semua yang terjadi pasti Tuhan izinkan untuk membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Baik saudara, ya terima kasih buat kesaksiannya, sangat memberkati ya. Lagi hamil loh 9 bulan kena COVID itu tidak gampang. Tetapi karena iman percaya dan terus membangun hubungan dengan Tuhan sehingga dia bisa melewati semua. Dan puji Tuhan sekarang semuanya sudah baik, keadaannya baik, anaknya baik ya. Bahkan bisa terlalui semuanya dengan anugerah Tuhan, itu juga adalah mujizat Tuhan. Terima kasih Ibu buat kesaksian yang sangat luar biasa, memberkati kita semua. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan.
Kemarin kita sudah sampai di Hosea pasal yang kedua, ya. Kemarin kita sudah sampai ayat yang ke-6, di mana firman Tuhan berkata, ya Tuhan akan membuat saudara, ya pagar di sekeliling kita, bahkan Tuhan akan menghalau langkah kita dengan duri supaya kita tidak berlari menuju kepada dosa dan meninggalkan Tuhan. Ayat yang ke-6 kemarin, ya dia akan berusaha mengejar suaminya, dia akan berusaha mengejar kekasihnya selingkuhannya itu, tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka tetapi tidak bertemu dengan mereka. Ya, karena Tuhan yang sudah membuat pagar tembok. Saudara, ini adalah gambaran dan lambang dari ketidaktaatan bangsa Israel kepada Tuhan. Mereka digambarkan seperti orang yang melacurkan diri, ya melakukan kenajisan dengan menyembah para berhala dan dewa-dewa, ya tetapi ya mereka itu sama sekali tidak menghiraukan Tuhan lagi. Jadi ini adalah sebuah gambaran dari pengkhianatan bangsa Israel, sama seperti dengan istri Hosea yang bersinah dengan laki-laki lain dan akhirnya dia ingat kembali pulang kepada suaminya. Ya, Tuhan sudah memasang pagar tembok, menaruh duri supaya akhirnya dia kembali kepada suaminya. Tapi apa yang terjadi? Ayat 7 berkata, tetapi dia tidak insyaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Tuhan bilang, tapi dia gak sadar, walaupun Tuhan memaksa dia kembali menaruh duri, ya sudah diberi pagar tembok, dia gak sadar saudara. Dia tidak mau tahu bahwa Tuhan yang memberi dia emas, Tuhan yang memberi dia berkat, makanan, gandum, tapi dia tetap mengejar kesia-siaan itu. Ini juga gambaran bagi setiap kita. Ya, seringkali kita ini lupa bahwa Tuhanlah yang memberi nafas kehidupan, sehingga kita terus mengejar dosa, melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Banyak orang lebih memilih tetap melakukan kenajisan, percabulan, mengejar sesuatu yang sifatnya menyakiti hati Tuhan, dan mereka tidak peduli dengan Tuhan. Bahkan ya Tuhan memberkati mereka dengan emas perak, tapi mereka membuat daripada emas itu patung Baal, dan mereka menyembah patung Baal itu. Sangat mengerikan saudara. Ya, jadi di sini dalam sebagian besar masyarakat, harta materi itu merupakan lambang dari kesuksesan, ya. Bukan hanya pada zaman dulu, sampai sekarang pun juga saudara. Ya, orang itu menganggap ketika orang itu kaya maka dia diberkati, tetapi orang sering lupa yang memberi kekayaan itu Tuhan, dan Tuhan mau kita bahkan menjadi berkat saudara, ya. Harta materi itu merupakan lambang kesuksesan. Ya, itu bagi sebagian orang. Saat itu Israel adalah bangsa yang makmur saudara. Mereka berlimpah, dan mungkin Gomer telah mengumpulkan emas dan perak. Tetapi Gomer tidak menyadari bahwa Hosea yang telah memberinya semua yang ia miliki itu. Sama seperti Israel tidak mengakui Allah sebagai pemberi segala berkat, baik Gomer maupun Israel menggunakan harta mereka secara tidak bertanggung jawab. Ketika mereka mengejar kekasih-kekasih dan Allah-Allah lain, ya, bagaimana Anda dapat menggunakan harta yang Anda miliki? Apakah Anda menggunakan harta itu untuk memuliakan Tuhan, atau sebaliknya untuk memuaskan hawa nafsu kedagingan, membeli barang-barang yang tidak penting, ya, atau menghambur-hamburkan itu uang untuk kenajisan, percabulan, atau untuk apa kita memakai harta kekayaan yang kita punya? Ya, Tuhan memberikan Tuhan memberikan satu ilustrasi tentang Gomer pelacur ini. Ya, tetapi saudara, akhirnya Tuhan ya memberikan gambaran. Ini adalah juga gambaran bangsa Israel, seperti Gomer yang diberikan perhiasan oleh suaminya, tetapi dia melupakan suaminya, bahkan dia menghiasi dirinya dengan perhiasan itu, dan dia bersinah dengan laki-laki yang lain. Demikian juga bangsa ini yang memberikan mereka kesejahteraan Tuhan, yang memberikan mereka kesehatan, makanan, dan kelimpahan Tuhan, tapi mereka pakai hidup mereka untuk penyembahan berhala. Bahkan emas yang Tuhan berikan itu dipakai untuk pembuatan patung Baal dan mereka sembah. Betapa ini sangat menyakiti hati Tuhan saudara.
Ya, mari kita semua saudara jangan sampai seperti itu. Saya berdoa supaya kita menyadari betul apa yang sudah Tuhan lakukan bagi hidup kita. Karena itu kita juga mau serahkan hidup kita untuk bisa dipakai Tuhan melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Ya, bahkan ketika saudara dipercayakan harta hari-hari ini, untuk apa harta itu saudara pakai? Apakah untuk memuliakan Tuhan atau untuk memuliakan diri saudara? Ayat yang ke-8 berkata, sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. Ayat 9, dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya, yang seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Ya saudara, firman Tuhan berkata, karena begitu Tuhan murka dengan perbuatan bangsa ini, Tuhan berkata, aku akan mengambil kembali semua yang aku sudah berikan, gandumku, kain lenanku, ya berkat-berkatku. Percayalah saudara, ketika kita hidup main-main dengan dosa, ketika kita hidup di dalam kenajisan, percabulan, ketika kita hidup di luar Tuhan, maka percayalah saudara, semuanya akan hilang. Saya sudah melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana ketika ya para suami-suami saat diberkati lalu mereka mencoba berselingkuh, ya maka pasti usahanya akan bangkrut. Ya, semua yang dia lakukan akan gagal. Kenapa? Karena dosa itu mendatangkan kutuk atas kehidupan manusia. Karena dosa mendatangkan murka Allah atas hidup manusia. Karena itu hari ini kalau ada di antara saudara para suami yang tidak menghargai pernikahan atau mulai coba-coba berselingkuh, mungkin juga para istri, percayalah dosa akan membuat Tuhan menarik berkatnya dari hidup kita. Tetapi ketika kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, menjaga kekudusan, Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat bagi hidup kita. Tuhan berkata, aku akan menarik kembali, mengambil kembali gandumku pada masanya, anggurku pada musimnya. Aku akan kembali merampas kain bulu domba yang sudah Tuhan berikan berkat-berkat itu kepada mereka. Saudara, ya jangan biarkan saudara ya dosa menguasai hidup kita sehingga kita tidak bisa melihat berkat-berkat Tuhan, bahkan apa yang ada pada kita diambil kembali. Jangan biarkan dosa menguasai hidup kita sehingga membuat kita tidak mengalami berkat Tuhan, bahkan akan dipermalukan, kata firman Tuhan ya, akan dipermalukan di depan banyak orang. Ya, ayat yang ke-10 yang dikatakan, aku akan menghentikan segala kegirangannya, kata Tuhan ya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya dengan segala perayaannya. Bahkan orang yang memilih untuk hidup dalam dosa, bukan saja berkat jasmani ditarik dari hidupnya oleh Tuhan, bahkan tidak akan ada sukacita dan kegirangan dalam hidupnya. Karena dosa itu membawa saudara duka cita dalam hidup kita. Orang stres, orang yang paling stres di dunia ini bukan orang miskin, tetapi orang yang hidup dalam dosa. Kenapa? Karena orang yang hidup dalam dosa itu tidak tenang kehidupannya, saudara. Pasti tidak akan tenang. Ayat yang ke-11, aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya yang tentangnya dikatakannya, ini semuanya pemberian kepadaku yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis. Bahkan Tuhan berkata sampai kepada ya apa yang dilakukan dibuatnya menjadi ya terkutuk. Bahkan Tuhan berkata ya dia akan memusnahkan pohon anggur, ya pohon ara tidak akan berbuah. Artinya apa? Orang yang hidup dalam dosa, mereka tidak akan mungkin punya damai sejahtera apalagi berkat. Semua akan diambil, dimakan habis oleh api, kata Tuhan. Ya saudara, umat Israel ini begitu tenggelam dalam penyembahan berhala sehingga mereka benar-benar percaya pada dewa-dewa kafir. Mereka percaya bahwa dewa kafir itu yang memberikan mereka makan. Mereka percaya bahwa dewa kafir lah yang menjaga kebun anggur dan kebun pohon ara mereka. Ya, sehingga mereka telah lupa bahwa seluruh negeri adalah pemberian Allah buat mereka. Sekarang ini banyak orang memuji berbagai hal dan manusia
ya sebagai yang berjasa bagi kemakmuran mereka, bukan Tuhan. Ya, tetapi saudara ingat segala keberuntungan, berkat, kerja keras, cara berpikir, bahkan ya koneksi yang saudara punya, ya itu semua datang dari Tuhan, dan biarlah Tuhan yang mendapat pujian. Ingat, ketika Tuhan menutup pintu, tidak ada yang bisa membukanya. Hari ini kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada, itu semua karena Tuhan, saudara. Bukan karena kehebatan kita. Ketika ya engkau sedang diberkati hari ini, itu artinya karena Tuhan menyertaimu. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semua hanya semata-mata karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Jangan sombong, ya apalagi melupakan Tuhan. Tetaplah berpegang kepada kasih karunia Tuhan. Ayat yang ke-11 berkata, ayat 12, sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Ya, ayat 14, aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya di sana dan membuat lembah Akhor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Saudara, ya saat itu Baal adalah dewa yang paling dianggap penting bagi orang Kanaan, saudara. Dan namanya biasa dipakai untuk menggambarkan semua ilah-ilah lokal, ya, yang disembah oleh mereka di seluruh negeri yang diduduki oleh Israel. Sayangnya saudara, orang-orang Israel ini tidak melenyapkan berhala-berhala serta pusat-pusat penyembahan kafir itu. Ya, jadi seperti yang telah diperintahkan kepada mereka. Sebaliknya mereka membiarkan dan kerap kali ikut bangsa kafir ini untuk menyembah Baal. Ya, sering karena pengaruh-pengaruh dari raja-raja yang sudah rusak. Ya, sehingga orang Israel terpengaruh untuk ikut menyembah ya dewa orang Kanaan ini. Seorang raja Israel yang terutama dikenal karena menyembah berhala itu adalah Ahab. Saudara ingat, Ahab itu ya menyembah berhala dengan sangat luar biasa. Raja Ahab, saudara, ya. Dan Nabi Elia dalam suatu demonstrasi kuasa Allah yang dramatis ya dengan nabi-nabi sewaan dari Ahab, nabi-nabi palsunya Ahab, telah membuktikan bahwa kuasa Allah itu jauh lebih unggul daripada dewa Baal. Ya, bahkan kita melihat saudara, Tuhan berjanji untuk membawa bangsa itu ke padang gurun, sebab tempat yang bebas dari berbagai gangguan, supaya Tuhan dapat berkomunikasi dengan mereka secara jelas. Dengan mereka ya satu-satunya hanyalah lewat padang gurun. Ya, untuk mengubah masa sukar menjadi hari pengharapan. Lembah Akhor tadi kita baca adalah tempat di mana Akan telah berbuat dosa dengan menyimpan jarahan perang yang dilarang. Ketika itu ada di Yosua pasal 7 ya. Allah telah mendatangkan bencana besar kepada pasukan Yosua ketika mereka berusaha menaklukkan negeri itu. Allah bahkan memakai pengalaman-pengalaman negatif kita untuk menciptakan kesempatan-kesempatan kembali kepadanya. Ya, ketika kita ini menghadapi berbagai masalah, pencobaan, ingatlah bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita ketika kita sedang ada di padang gurun dan bukan pada waktu ada dalam kemakmuran. Saudara, Tuhan berkata, aku akan membawa mereka ke padang gurun supaya di sana aku bisa berbicara. Kita tahu bersama padang gurun berbicara tentang proses, padang gurun berbicara tentang penderitaan. Tuhan sengaja akan membawa bangsa ini ke sana untuk bisa berbicara pada mereka. Artinya apa, saudara? Seringkali Tuhan memakai proses dalam hidup kita. Seringkali masalah diizinkan terjadi untuk Tuhan bisa berbicara kepada saudara dan saya. Ya, Tuhan itu sebenarnya mau terus menuntun anak-anaknya kembali kepada jalan yang benar. Lewat berbagai cara ya, lewat masalah padang gurun nih, bicara sesuatu yang tidak enak. Tapi tidak ada cara lain bagi Tuhan untuk seringkali menegur anak-anaknya selain lewat padang gurun. Ketika kita sudah menghadapi padang gurun, kita merasa tidak berdaya, baru disitulah banyak orang baru mencari Tuhan. Karena itu saudara, saya berdoa bagi setiap kita, biarlah kita mau terus mencari Tuhan. Ya, di saat susah atau senang, kita mau terus hidup dekat dengan Tuhan.
Ya, mungkin hari ini engkau sedang diberkati semakin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Mungkin saat ini engkau sedang dalam padang gurun, percayalah Tuhan mau berbicara sesuatu kepadamu lewat masalah padang gurun itu. Jangan pernah ya mencurigai Tuhan itu jahat. Ketika kita ini mau sungguh-sungguh mencari Dia, maka Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan, terutama membawa kita kepada jalannya yang benar. Mari kita akan renungkan firman ini saudara. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Bapa, hari ini kami mengucap syukur lihat kebenaran firman-Mu. Tuhan menyingkapkan banyak hal. Seringkali Tuhan harus membawa kami ke padang gurun untuk bisa berbicara kepada kami. Kami mau mendengarkan Tuhan. Di dalam keadaan apapun, bawa kami peka untuk mengerti suara Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan dalam rumah tangga mereka. Tuhan menyertai suami, istri, anak-anak hidup dalam takut Tuhan. Orang tua, para single parent juga Tuhan memberkati kakek nenek kami di usia senja. Terus mencintai Engkau. Kami juga percaya Engkau menyembuhkan seluruh keluarga besar kami yang sedang terbaring sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, terutama secara jiwa, supaya kami tidak bersungut-sungut dan mempersalahkan Tuhan. Diberkati Bapa setiap mereka yang sedang terbaring di ranjang, dan kami berdoa biar kesembuhan terjadi. Lepaskan setiap mereka yang terikat kenajisan, percabulan, hawa nafsu, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, kenajisan, semua yang terikat dengan rokok, minuman keras, judi online, ya, yang terikat dengan obat tidur, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, amarah, kebencian, dendam. Kami ikat, patahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan seluruh anak-anak-Mu agar mereka bisa keluar dari masalah hutang piutang. Tuhan sanggup turut bekerja agar semuanya boleh terselesaikan dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa, setiap mereka juga hari-hari ini yang berkekurangan Tuhan memberkati, yang rindu punya keturunan Tuhan memberkati. Kami percaya anugerah-Mu tercurah bagi bangsa kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan menyertai dengan takut Tuhan. Kami serahkan Indonesia dalam tangan Tuhan, keamanannya Tuhan yang pegang kendali. Terima kasih Bapa, Engkau juga terus memberkati setiap Bapa bangsa-bangsa yang setia berdoa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan menyertai memberkati. Bahkan Engkau lihat setiap kebutuhan umat dan jemaat-Mu. Saat kami datang secara pribadi pada Tuhan, maka Tuhan yang akan menjadi jawabannya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk masa pandemi ini, Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan semakin hari semakin menurun, dan kami berdoa tidak ada kematian massal, yang ada adalah kesembuhan massal. Terima kasih buat semua anugerah Tuhan atas hidup kami. Kami juga memberkati Amerika Tuhan. Dalam nama Yesus kami lepaskan hujan pertobatan. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat malam buat yang ada di Indonesia. Selamat pagi yang ada di Amerika. Tuhan memberkati.